Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ketemu lagi di mata kuliah manajemen operasional ya. Untuk kelas R3 semester 3 kampus Universitas Primagraha. Kali ini kita akan membahas bab 2 dari bukunya Heather dan Render tentang strategi operasi di lingkungan global. Oke, bagi kalian yang ingin mendapatkan poin partisipasi 10 poin, silakan kalian ikut berkontribusi pendapatnya dari pertanyaan ini ya. Mengapa strategi operasi secara global dipelajari di manajemen operasi? Nanti kalian tulis pendapat kalian atau alasan kalian itu di kolom komen YouTube. Jika kita berbicara tentang globalisasi, apa yang akan terpikirkan di otak kalian? Oh, globalisasi berarti mendunia. Globalisasi berarti jangkauannya luas. Globalisasi berarti berada di banyak negara. Jika dihubungkan dengan strategi operasi di lingkungan global, biasanya strategi ini dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan keunggulan bersaing, di mana perusahaan tersebut dapat menjual barang atau produk-produknya ataupun jasanya bebas ke negara yang ditujunya. Hal yang membatasi biasanya akan muncul mata uang yang berbeda, peraturan yang berbeda, kondisi ekonomi dan politik antar negara yang berbeda. Tetapi jika perusahaan tersebut bisa mengendalikan hambatan-hambatan tersebut, perusahaan itu akan mendapatkan keunggulan bersaing karena perusahaan itu dapat beroperasi di banyak negara. Perusahaan yang bisa beroperasi di banyak negara sering kita sebut sebagai perusahaan multinasional atau MNC atau multinational corporation. Adalah perusahaan yang memang dia bisa beroperasi bisnisnya di beberapa negara. Contoh yang ada di buku adalah perusahaan Boeing. Pesawat, dia memproduksi pesawat Boeing ini. Yang di buku ini dia menjelaskan cerita tentang Boeing, keunggulan bersaing pada Boeing 787. Nah, kenapa Boeing ini memiliki keunggulan bersaing? Karena penjualan dan produksinya berada di seluruh negara. Kemudian Honda. Honda adalah perusahaan asal Jepang. Salah satu pabriknya, ada 4 pabrik di Indonesia yang bertugas atau pabrik itu merakit produk yang akhirnya produk dari Honda itu dijual di pasar Indonesia. Dan yang mengelola adalah PT AHM, Astra Honda Motor. Nah, ini juga salah satu contoh perusahaan-perusahaan yang beroperasi secara global. Slide ini menjelaskan supplier komponen Boeing 787 dari seluruh dunia. Walaupun perusahaan Boeing itu adalah perusahaan berasal dari Amerika, tetapi komponennya itu disuplai dari banyak negara. Apa manfaatnya dengan menyuplai dari banyak negara? Secara nggak langsung, Boeing ini mengikat bonding dengan negara tersebut, yang akhirnya bisa menjadi customernya si Boeing tersebut. Intinya bisa memperluas pasar, karena branding Boeing akhirnya terkenal di beberapa negara yang menjadi suppliernya tersebut.
Terus keuntungan kedua, dengan mensuplai barang-barang dari banyak negara bisa mengurangi biaya dibandingkan si Boeing tersebut memproduksi komponen-komponennya sendiri. Jadi kita bisa lihat nih, ada dari Prancis, Jerman, UK, Italia, Jepang, seperti itu. Lebih lengkap bisa dilihat di buku kalian ya, untuk suppliernya, negara-negara suppliernya. Kalau ditanya lagi alasan operasi bisnis globalisasi itu untuk apa? Ini ada alasan yang diambil dari buku referensi, dari alasan yang bersifat intangible sampai yang bersifat tangible. Yang pertama, mengurangi biaya. Pastilah kalau kita ngomongin bisnis pasti akan hubungannya dengan biaya. Karena semakin biaya rendah, otomatis bisa menghasilkan revenue lebih tinggi. Nah, mengurangi biaya itu bisa diambil dengan cara pemilihan lokasi yang tepat. Misalnya, perusahaan Nike. Nah, perusahaan Nike adalah dia adalah perusahaan dari Amerika, tapi dia mempunyai beberapa pabrik di Indonesia, salah satunya di Cikande. Nah, kenapa Nike jauh-jauh membuat pabrik di Cikande? Karena ada pengurangan biaya di pabrik di Cikande ini, terutama untuk upah tenaga kerjanya akan lebih dikit dibanding kalau dia memproduksinya di negara asalnya. Kemudian juga dilihat dari pajaknya, tarif pajak di negara asalnya dengan di Indonesia otomatis akan lebih rendah. Kemudian alasan yang selanjutnya adalah memperbaiki rantai pasok. Dengan cara apa? Mendekatkan dengan sumber dayanya. Maksudnya, misalnya perusahaan obat, perusahaan farmasi. Perusahaan farmasi itu misalnya berasal dari Italia. Ternyata komponen-komponen obatnya, bahan-bahan baku obatnya itu ada di Indonesia, misalnya di Kalimantan. Otomatis untuk lebih efisien, nah perusahaan di Italia itu membangun rantai pasok atau mendekatkan perusahaannya, membuat perusahaan lagi di Indonesia, di Kalimantan, agar rantai pasoknya itu lebih pendek seperti itu, dibanding dia harus bahan bakunya dikirim ke Italia, dari Indonesia ke Italia. Lebih baik bangun aja pabrik di Kalimantan, pabrik obatnya, seperti itu ya. Kemudian menghasilkan barang dan jasa yang lebih baik. Jika kita mau berbisnis secara global, kita harus ada pendekatan terhadap budaya dari negara yang dituju. Misalnya ambil contoh McDonald. McDonald adalah salah satu perusahaan multinasional yang sifatnya franchise ya. Dia beroperasi di banyak negara, tapi dia aslinya dari Amerika. Misalnya dia beroperasi di India. Otomatis budaya di India itu mereka tidak makan daging sapi, maka pemilihan menunya pun diganti, tidak menggunakan daging sapi. Seperti pun di Indonesia. Di Indonesia, McDonald mempunyai beberapa terobosan menu yang mengikuti budaya Indonesia. Misalnya ada nasi kuning, ada rendang, seperti itu. Itu salah satu untuk menghasilkan barang dan jasa lebih baik, agar si customer juga dekat sama perusahaan tersebut. Kemudian memahami pasar. Bagaimana cara mempelajari peluang apa aja tuh di negara tersebut yang bisa dibuat menjadi barang atau jasa yang baru.
Memahami pasar ini sangat penting dikarenakan ketika kita sangat paham keadaan pasar tersebut, maka kita bisa mendekatkan atau bisa memproduksi produk-produk yang diinginkan oleh customer. Dan biasanya memahami pasar ini, kita harus juga melakukan riset pasar agar produk yang dihasilkan tepat yang diinginkan oleh si customernya. Kemudian belajar untuk memperbaiki operasi. Maksudnya gimana? Sebagai perusahaan global harus terbuka dengan ide-ide baru, ide inovatif, tidak saklek dengan satu ide atau satu hal yang diproduksi. Jadi gimana mereka melakukan kolaborasi kerjasama, misalnya antar perusahaan yang berbeda. Kalau di buku ini bagaimana si GM General Motor ternyata berkolaborasi dengan perusahaan Jepang untuk menghasilkan produk yang baru, produk yang ada kolaborasi antara si GM sama perusahaan otomotif di Jepang tersebut. Kemudian alasan selanjutnya mendapatkan dan mempertahankan bakat global. Bakat global ini adalah bakat yang benar-benar harus dipunyai oleh SDM yang kompeten, di mana ketika si perusahaan itu sudah mempunyai SDM yang kompeten, SDM ini akan menjadi asetnya si perusahaan. Dan ketika perusahaan itu sudah bersifat global, ketika di suatu perusahaan, misal di suatu negara ada terjadi krisis, nah SDM ini tidak langsung dipecat biasanya. SDM ini akan dipindahkan ke negara lain yang dimana ada perusahaannya beroperasi seperti itu. Dan untuk mencari bakat global ini, si perusahaan global ini biasanya sangat memperhatikan ya si SDM-nya tersebut, si karyawannya tersebut. Makanya biasanya karyawan-karyawan atau orang-orang yang bekerja di perusahaan global, perusahaan multinasional itu digajinya atau mendapat bayaran yang tinggi seperti itu. Lalu buku ini membahas tentang organisasi efektif itu harus mempunyai apa aja gitu. Karena kita udah berpikir secara global, berarti kita harus menentukan awalnya itu misinya si organisasi tersebut, organisasi atau perusahaan. Misi ini penting untuk mengenali ke arah mana tujuannya si organisasi itu bergerak. Kemudian apa sih yang akan disumbangkan ke masyarakat? Jadi suatu organisasi atau perusahaan itu tidak fokus hanya perusahaannya tersebut, harus juga fokus dengan keadaan masyarakat sekitarnya, karena ketika perusahaan itu peduli dengan masyarakat sekitarnya, akhirnya masyarakat tersebut akan menjadi respect, dan ketika ada apa-apa dengan perusahaan tersebut, masyarakat itu bisa membela perusahaan tersebut. Kemudian misi ini juga membatasi dan fokus pada organisasinya, jadi ada batasan dan fokus apa yang akan dilakukan. Kemudian konsep apa aja yang akan dijalankan oleh organisasi tersebut. Jadi misi besar itu misalnya dalam organisasi atau perusahaan ada misi perusahaannya tersebut, misi organisasinya. Kemudian di breakdown lagi menjadi misi departemennya. Kemudian di breakdown lagi misi per departemennya, misalnya departemen marketing, operasi, keuangan, pasti mempunyai misi-misi yang berbeda. Kemudian setelah kita mendapatkan misi, kita harus membuat yang namanya strategi untuk mengetahui bagaimana cara mencapai misi. Di buku ini dijelaskan ada 3 pendekatan strategis untuk mendapatkan keunggulan bersaing. Pertama, melakukan diferensiasi
untuk menghasilkan produk atau jasa lebih baik. Kemudian ada strategi kepemimpinan biaya, bagaimana mengurangi biaya sehingga barang yang diterima customer itu harganya lebih murah. Kemudian ada respon yang cepat, bagaimana si perusahaan itu merespon apa yang diminta si customernya sehingga customer itu merasa cepat dilayani dan cepat mendapatkan produk yang diinginkan. Jadi 3 strategi ini bisa dilakukan secara bersamaan atau pilih salah satu atau bisa dilakukan 2 sekaligus. Keunggulan bersaing biasanya disebut dengan competitive advantage adalah bagaimana menciptakan keunggulan yang unik atas pesaingnya. Jadi si perusahaan itu atau organisasi itu mempunyai ciri khas dibanding dengan perusahaan lain. Misalnya sama-sama jualan susu, tapi perusahaan A itu susunya seperti apa, yang perusahaan B itu susunya berbeda dengan susu A. Jadi si customer itu bisa memilih produk susu mana yang paling cocok dengan customer tersebut. Kemudian keunggulan bersaing itu bisa menciptakan nilai pelanggan dengan cara efisien dan langgeng. Nah, itu karena keunikannya itu. Jadi si customer itu paham akan produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan atau organisasi tersebut. Jika ngomongin produk, itu akan ada namanya product life cycle, siklus hidup produk. Ini bisa mempengaruhi perubahan yang terjadi pada strategi di perusahaannya tersebut ataupun strategi pada departemennya. Nah, misal contoh di sini ada beberapa produk ya, dari Xbox kemudian sampai analog TV. Nah, dalam produk life cycle itu ada 4 hal yang perlu diperhatikan. Ada masa perkenalan, masa pertumbuhan, masa kematangan, dan masa penurunan. Nah, strateginya yang dilakukan untuk masa perkenalan, pertumbuhan, kematangan, penurunan itu akan berbeda-beda. Misal, jika itu produk awal muncul misalnya Xbox 360 pada tahunnya itu, nah itu akan fokus pada penjualan. Penjualannya kemudian apa strateginya? Oh, dia pada step perkenalan. Jadi apa yang harus dilakukan? Tetap melakukan R&D, pengembangan produk yang cocok dengan pasar, kemudian sangat fokus juga dalam menambah pangsa pasarnya. Kemudian juga kalau masa pertumbuhan, misalnya produk apa ini, iPod, bagaimana mengubah citra, harga, dan kualitas, kemudian memperkuat posisi di niche market atau ceruk pasar. Jadi masa pertumbuhan ini poinnya itu strateginya harga dan kualitas itu harus benar-benar diinginkan oleh si konsumen, cocok sama konsumennya. Kemudian kalau udah masa matang, nah ini sudah tidak mikirin harga dan kualitas lagi. Yang terpenting yang dipikirkan adalah bagaimana mempertahankan posisi pasar pada saat itu. Kemudian kalau jika masalahnya udah terjadi penurunan, harus yang dilakukan adalah pengendalian biaya, mana biaya yang patut dipertahankan dan mana biaya yang tidak patut dipertahankan. Dan ini disebut namanya siklus hidup produk untuk strategi perusahaan. Lalu ada produk life cycle yang terjadi pada strategi manajemen operasi. Sama, dibagi menjadi 4. Pada masa perkenalan apa aja yang dilakukan, strateginya merancang dan mengembangkan produk itu juga sangat penting. Kemudian seiring ada perubahan perencanaan produk dan proses, berpikir gimana produksi jangka panjang, biaya produksinya pastinya tinggi karena awal-awal, kemudian
terjadi terbatasnya model, kemudian menitikberatkan kepada kualitas. Kalau pada masa pertumbuhan, strateginya peramalan penjualan itu sangat penting dilakukan. Kemudian proses dan kehandalan produk juga harus diamati. Kemudian pengembangan dan pilihan produk yang bersaing di market seperti apa. Kemudian terjadi peningkatan kapasitas. Kemudian perubahan pada kefokusan produk, dan ada peningkatan distribusi. Kalau pada masa kematangan dilakukan standarisasi produk, kemudian perubahan produk secara lebih lambat, lebih banyak perubahannya dilakukan secara kecil, kemudian kapasitasnya udah optimum, kemudian terjadi peningkatan stabilitas proses, produksinya jangka panjang, kemudian juga terjadi perbaikan produk dan penghematan biaya. Tapi kalau masanya sudah terjadi penurunan, diferensiasi produknya udah sedikit, tidak banyak melakukan perubahan produk, meminimalisasi biaya, kemudian kapasitas yang berlebih dalam industri itu dihilangkan, kemudian pemangkasan lini produk, menghilangkan produk yang tidak memberikan keuntungan, kemudian juga ada penurunan kapasitas. Lalu hal yang paling terpenting juga, perusahaan itu harus melakukan analisis SWOT, di mana analisis ini bisa menentukan kekuatan dan kelemahan organisasi atau perusahaan secara internal maupun secara eksternal yang bisa dilihat dengan peluang dan ancamannya. Jadi ketika perusahaan ingin menetapkan suatu misi, nah ini harus dianalisis terlebih dahulu. Sisi internalnya apa, kekuatan yang dimiliki dan kelemahannya, kemudian sisi eksternalnya apa, peluang dan ancaman yang ada. Ketika sudah dianalisis, dibuatlah misi yang diinginkan suatu perusahaan, kemudian dijalankan dengan perumusan strategi yang sesuai dengan yang sudah dianalisis. Nah, di sini proses pengembangan strategi, analisis dulu lingkungan tadi dengan SWOT, mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Kemudian juga harus memahami lingkungan eksternal, pelanggannya, industrinya seperti apa, persaingan yang ada seperti apa. Kemudian menetapkan misi perusahaan, menetapkan alasan keberadaan perusahaan dan mengidentifikasi nilai yang ingin diciptakan. Kemudian membentuk strategi, membangun keunggulan bersaing seperti harga yang murah, fleksibilitas, rancangan atau volume, kualitas, pengantaran yang cepat, kehandalan layanan purna jual atau lini produk yang Lalu ada 4 strategi operasi internasional ya. Kita lihat dulu dari sisi horizontal, dari kiri ke kanan, ada pertimbangan respon lokal, semakin ke kanan semakin tinggi. Kemudian lihat secara vertikal, ada pertimbangan pengurangan biaya dari atas sampai bawah, semakin ke atas itu semakin tinggi pengurangan biayanya. Strategi operasi pertama adalah strategi internasional, biasanya dilakukan hanya impor atau ekspor. Nah ini biayanya rendah ya, pengurangan biayanya rendah. Kemudian juga respon lokalnya juga rendah. Biasanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan, misalnya ini perusahaan Harley Davidson atau enggak perusahaan baja. Ini mudah transaksinya, hanya saja tidak terlalu mendapatkan keuntungan yang besar. Kemudian strategi kedua ada strategi multi domestik, menggunakan model domestik yang ada secara global, misalnya franchise, joint venture, atau anak perusahaan. Biasanya dilakukan oleh contoh perusahaannya Body Shop, McDonald, Hard Rock Cafe, seperti itu. Jadi pertimbangan respon lokalnya tinggi, jadi sangat peka terhadap budaya, diferensiasi produknya juga
sangat mengikuti budaya setempat. Kemudian tapi dalam sisi pengurangan biayanya itu sangat rendah ya. Jadi bisa diartikan keuntungannya juga tidak terlalu tinggi. Kemudian strategi ketiga adalah strategi global. Produknya terstandarisasi, ada skala ekonomis, dan di sini ada pembelajaran lintas budaya. Contoh perusahaannya Komatsu, Caterpillar. Nah, di sini pertimbangan pengurangan biayanya tinggi karena tersentralisasi dan semua produk yang dijual sama. Kemudian tapi respon lokalnya sama budayanya rendah, seperti itu. Kemudian strategi keempat adalah strategi transnasional. Strategi ini memindahkan semua resource atau sumber daya seperti bahan baku, orang, pemikiran, ide-ide ke tempat yang dituju. Skala ekonomisnya pun tinggi. Kemudian ada pembelajaran lintas budaya. Contohnya perusahaan Coca-Cola, Nestle, bisa di sini juga sebut Unilever. Makanya pertimbangan respon lokalnya tinggi ya. Dia melakukan banyak diferensiasi dan cepat menanggapi customer pada pada negara-negara yang dituju. Kemudian juga pertimbangan pengurangan biayanya pun tinggi. Berarti ini perusahaan menguntungkan karena sangat disesuaikan dengan keadaan negara yang ditujunya itu. Oke, terakhir penutup ada quotes dari Jack Welch. Dia berkata gini, globalisasi has changed us into a company that serves the world not just to sell or to source but to find intellectual capital, the world's best talent and greatest idea. Jadi dengan adanya globalisasi ini mengubah perusahaan yang tidak hanya menjual, tapi perusahaan tersebut harus bagaimana caranya menemukan modal intelektual, talent atau orang-orang yang berkompetensi terbaik, dan orang-orang yang mempunyai ide-ide yang brilian. Nah, jadi globalisasi tidak bisa kita berpikiran hanya sempit. Jadi benar-benar harus berpikiran secara global juga. Oke. Jangan lupa ada tugas 2, merangkum strategi operasi di lingkungan global, batas pengumpulannya H-1 sebelum jadwal mata kuliah, dikerjakan kelompok. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Nanti kita obrolin lagi kalau jika ada pertanyaan ya. Bisa via WA group. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.